itulah sekilas dari video Kerajaan Jambu Lipo yang mungkin kita ambil dari beberapa sumber video. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin memiliki sumber video tersebut, dan terima kasih kepada Nanda yang telah membuat video yang cukup baik tersebut. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan forum akan saya serahkan kepada pematik diskusi kita pada sore kali ini, yaitu Uda Awalul Ikhwan. Nah, karena sekarang temanya Sumatera Barat, jadi saya panggilnya Uda saja. Uda Awalul Ikhwan ini, selamat sore Uda. Selamat sore. Ya, udah. Nah, mungkin sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu nih. Uda Awalul Ikhwan ini saat ini bekerja sebagai pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan background pendidikan beliau S1-nya di jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Nah, Uda Awal ini cukup dikenal sebagai pemerhati kebudayaan Minangkabau, dan mungkin akan mematik diskusi kita kali ini dengan penuh semangat dan penuh bergairah mungkin ya udah ya. Oke, udah. Tanpa berlama-lama lagi saya akan serahkan diskusi kali ini. Kita kupas tuntas buku pusaka bersama Uda Awal. Silahkan Uda Awal. Baik, terima kasih M. Hasbiansah Zulfahri ya. Bapak, Ibu, dan tamu undang peserta diskusi yang saya hormati. Selamat datang di Kutu Pusaka, kupas tuntas buku pusaka. Sore ini kita akan membahas tentang sebuah buku anak Minangkabau, tentang nagarinya sendiri, tentang Kerajaan Jambu Lipo. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat videonya, beberapa klip tentang budaya, tentang nilai-nilai yang ada di Jambu Lipo tentunya. Nah, menarik, pada sore hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada undangan, ada Ibu Gemala, ada Uda Joni Wongso, kemudian yang terhormat kepada duo Rajo yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Rajo Alam, Assalamualaikum. Kemudian Rajo Ibadat yang telah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, sebelum saya lebih lanjut, sebelum kita semua lebih lanjut membahas apa sebenarnya Jambu Lipo ini, tentu alangkah baiknya mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Rajo Alam, Tuanku Rajo Gadang, Bagindo Tan Amih, Daulat yang Tuan Rajo Alam Jambu Lipo. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para undang yang hadir semuanya. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih yang terhingga atas terselenggaranya acara bedah buku ini. Tentu semulanya kami tidak bayangkan akan bisa seperti ini. Dengan kerja keras, dengan kebersamaan semua pihak, sehingga ini bisa dilaksanakan, kami dari keluarga besar Kerajaan Jambu Lipo mengucapkan terima kasih yang terhingga. Kemudian daripada itu, sesungguhnya apa yang diangkat tema oleh penulis tentang buku Jambu Lipo, yaitu menjapui neta tinggal, membijik neta cicih, mengumpulkan basera. Itu adalah sebuah tema yang paling tepat saat ini terhadap Kerajaan Jambu Lipo, pada khususnya
dan kerajaan di Minangkabau secara umum. Kenapa kami katakan demikian? Mengumpulkan Antasera ini memang tentang sejarah kerajaan Jambu Lipo masih belum ada satupun yang tersusun rapi oleh pendahulu kami maupun di era kami. Namun di era kini baru bisa terlaksana, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagaimana mestinya. Begitu juga semuanya terhadap kerajaan-kerajaan yang lain di Sumatera Barat, mungkin masih ada yang perlu kita kumpulkan bersama-sama sehingga apa yang dimaksud dengan kerajaan-kerajaan di zaman kini bisa diketahui oleh generasi muda kita. Kenapa kami katakan demikian? Sementara anak-anak kita, anak-anak muda kita Sumatera Barat, termasuk perantau, tidak lagi mengenal apa itu kerajaan. Itu memang kita sadari dan kita mengakui bahwa kerajaan kita maksud pada hari ini bukanlah kerajaan yang memerintah, tapi adalah kerajaan yang berjalan sepanjang adat, seni, dan budaya di daerahnya masing-masing. Dan hal ini diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada amandemen keempat, pasal 18B, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selama ini yang kita anggap sebagai kesatuan masyarakat hukum adat itu di Minangkabau hanya di tingkat nagari yang disebut dengan KAN. Dan ada lembaga-lembaga adat lainnya seperti LKAM, NTKAM, dan lain sebagainya. Nah, selama ini yang kerajaan atau lembaga adat secara tradisional seakan-akan tidak dapat tempat di Minangkabau dan bahkan tidak diketahui oleh orang-orang. Padahal kalau kita mengutip daripada Undang-Undang Dasar tadi, yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Kami menerjemahkan yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat ini adalah sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah lembaga adat yang ada sebelum negara republik berdiri. Itu dalam asumsi kami yang kesatuan masyarakat hukum adat. Kalau organisasi-organisasi yang telah berbentuk setelah negara republik itu bukan kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi adalah persatuan masyarakat hukum adat. Punya ketua, punya wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Tapi kalau kesatuan masyarakat hukum adat, ini yang ada adalah seperti kerajaan-kerajaan, ada Pucuk Bule, ada Tiang Panjang, dan lain sebagainya. Kita lihat di beberapa daerah kita, Sumatera Barat atau Minangkabau, sehingga kesatuan masyarakat hukum adat yang kita maksud ini kurang terjamah selama ini. Kita contohkan di Sumatera Barat, di Kabupaten Solok, ada itu yang disebut dengan Kubuang Tigo Baleh. Itu adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat. Tapi sekarang siapa yang tahu? Barangkali sudah jarang sekali. Yang dikenal orang sekarang Kecamatan Kubuang. Begitu juga di Kabupaten Pesisir Selatan. Disebut ada di pesisir selatan pesisir Banda 10. Sekarang mana itu pesisir Banda 10? Orang tidak tahu lagi. Begitu juga di Padang Pariaman. 2 kali Sebaleh 6 Lingkuang. Itu satu kesatuan. Begitu juga di Kabupaten Tanah Datar. 5 kaum 2 balai koto. Ini contoh-contoh yang ada semenjak dahulu yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat, sekarang sudah tidak terurus lagi, atau bagaimana bahasa yang lebih tepat barangkali. Kemudian khusus untuk kita Sumatera Barat, memang kesatuan masyarakat hukum adat ini agak terabaikan. Mudah-mudahan dengan adanya langkah awal penerbitan buku ini, ke depan melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, masalah kesatuan masyarakat hukum adat bisa terangkat ke permukaan. Nah, kami sangat berharap dengan itu. Kemudian apabila kita kaitkan dengan Peraturan Menteri nomor
Menteri Dalam Negeri nomor 9, nomor 7 tahun 2009. Negara mengakui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2009, negara berkewajiban memfasilitasi kerajaan, keraton, dan lembaga adat lainnya. Sementara di Sumatera Barat yang disebut kerajaan ini saya kira tidak dipandang, tidak ada sama sekali. Yang ada hanya lembaga adat lainnya. Sehingga pemerintah Sumatera Barat selama ini hanya melihat lembaga adat lainnya. Jadi kami melihat di situ yang nomor 3 diutamakan, dan yang nomor 1 ditiadakan. Ini selama ini. Mudah-mudahan di era pemerintah sekarang, kepala dinas kebudayaan sekarang, mudah-mudahan ini bisa muncul ke permukaan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Ini sangat berharap kita semua supaya kerajaan-kerajaan ini masa hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Waktu saya berapa lama? 5 menit, Pak Datuk. Berarti sedikit lagi ya. Ya, Terima kasih. sedikit. Kerajaan Jambu Lipo ini memang secara tertulis kami mengakui bahwa sangat kurang bukti-buktinya. Namun realita di lapangan ini masih sangat ada, sehingga barangkali kalau kita bisa berkata jujur, kerajaan-kerajaan yang berjalan sepanjang adat dan budaya untuk Sumatera Barat barangkali kerajaan Jambu Lipo masih eksis daripada yang lain-lain. Sehingga sampai hari ini masih berjalan sepanjang adat dan budaya dan masih mempunyai wilayah sepanjang adat dan budaya meliputi 3 bagian kecil kabupaten, seperti Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan. Pas hari kemarin itu kami mendirikan rumah gadang Rajo Ibadat Jambu Lipo. Itu dihadiri oleh semua pucuk-pucuk adat baik yang ada di Kabupaten Sejunjung dan Dharmasraya, termasuk utusan dari Solok Selatan. Itu menandakan bahwa kerajaan Jambu Lipo itu masih ada sepanjang adat dan budaya. Kemudian kerajaan Jambu Lipo ini masih punya kegiatan rutin. Yang diantaranya yang paling unik itu adalah Rajo Menjalani Rantau. Rajo Menjalani Rantau ini dilakukan satu kali dalam 2 tahun. Berarti Raja Ibadat, Datuk Mandarosati, dan Panglima Rajo berangkat meliling kampung dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, sehingga menyelusuri setiap kampung yang ada di kerajaan Jambu Lipo. Memakan waktu lebih kurang 1 bulan perjalanan. Insya Allah tahun ini akan kita laksanakan, mungkin akan kita sejalankan dengan program Ibu Kepala Dinas, yaitu dengan adanya nanti festival kerajaan Jambu Lipo, Bu Kadis, mudah-mudahan ini tidak ada perubahan. Ini akan kita kaitkan nanti kegiatan ini dengan festival kerajaan Jambu Lipo. Barangkali demikian sementara dari saya. Kami sangat berharap sekiranya melalui bedah buku ini Jambu Lipo semakin tampak ke permukaan. Demikian, terima kasih atas bantuan semua pihak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Datuk Rajo Alam tadi, menarik tentang membuka informasi dan pengetahuan yang baru ya kepada kita semua tentang kesatuan masyarakat adat gitu. Ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Datuk. Nah, baik, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih dan silahkan juga diajak teman-teman yang lain, penggiat-penggiat, pemerhati, kemudian pecinta budaya Ranah Minang tentunya, dan pengkaji sejarah dimanapun untuk bergabung bersama kita di sore hari ini. Walaupun indah tampak muko, tapi insya Allah otak kita soreko badaso. Sorry to say. Baik, selanjutnya setelah Pak Datuk Rajo Alam sepertinya sudah bergabung juga bersama kita Rajo Ibadat. Iya, apakah sudah terhubung? Iya, Bapak Ibu yang saya hormati,
mari kita dengarkan bersama sepatah dari Rajo Ibadat Tuanku Rajo Godang Bagindo Maharajo Indo Daulat yang Depertuan Rajo Ibadat Jambu Lipo. Kepada beliau kami persilahkan. Halo, assalamualaikum Pak Datuk. Salam. Ya, silakan Pak Datuk. Tanggapan itu. Ini ada pertanyaan ya? Enggak. Apa tanggapan ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami atas nama Raja Ibadat Baginda Maharaja Indo Kerajaan Bulipo menanggapi kami berterima kasih dengan adanya Kerajaan Bulipo yang akan dibukukan oleh narasumber. Apa? Oh itu. Kami Kerajaan Bulipo terdiri atas 3 selo dengan arti kata 3 orang. Yang pertama itu Raja Alam Bagindo Tename, Raja Ibadat Bagindo Maharaja Indo, Raja Adat Bagindo Hitam Putih. Dan di sini kami menceritakan bahwa Kerajaan Bulipo ini walaupun 3 selo ada kebesaran tersendiri. Pertama, kalau kebesaran Bagindo Maharaja Indo adalah menyala rantau 2 lekoto yang terdiri di atas 3 wilayah. Pertama, wilayah Kabupaten Sijunjung sebagian, yang kedua Kabupaten Damasraya sebagian, yang ketiga Kabupaten Solok Selatan sebagian kecil. Halo Pak. Ya. Yo Pak Datuk. Ya, mungkin itu sekilas penjelasan dari kami. Baik. Terima kasih Pak Datuk telah bergabung bersama kami sore hari ini. Ya Pak, sama-sama Pak. Sehat-sehat Pak Datuk. Alhamdulillah. Baik. Itu tadi telah kita dengarkan bersama salah satu dari 2 raja. Salah 2 ya. Maaf, salah 2 dari 3 raja Jambu Lipo. Kemudian ya sepintas lalu terdengar bahwa di Jambu Lipo masih ada aktivitas budayanya, kemudian masih ada ritual unik yang khas di Jambu Lipo dan segala macamnya. Nah, semakin menarik saja tentunya. Dan sebentar lagi kita akan terhubung dengan Sultan Kurnia AB. Tapi sebelum kita lanjutkan kepada penulis kita, saya perkenalkan terlebih dahulu kepada kita semua. Siapakah Sultan Kurnia AB ini begitu. Nah, kebetulan Sultan Kurnia AB ini adalah kawan seperjuangan saya. Kita adalah salah satu pejuang di masanya, anak-anak Minang yang merantau begitu ke Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, kemudian memilih untuk berkuliah di arkeologi begitu. Nah, beliau adalah aktivis pada saat kuliah, sering berdiskusi, kemudian mengikuti beberapa kajian-kajian dan segala macamnya. Nah, diskusi demi diskusi, kajian demi kajian, pembahasan, perdebatan dan segala macamnya, itulah yang membentuk pola pikir seorang Sultan Kurnia AB. Dan karena semangat belajar tentunya sebagai anak rantau, sampai sekarang pun beliau masih belajar, Bapak Ibu. Beliau telah menyelesaikan sarjana, kemudian alhamdulillah telah
melanglang buana juga keliling Indonesia, kemudian telah menyelesaikan master, dan saat ini mohon doa dari kita semua, beliau sedang menjalani program doktoral di Hiroshima University. Kemudian saya beberapa hari yang lalu juga sering ngechat dengan Sultan Kurnia. Udah Sultan ini begitu mencintai kampung. Adalah salah satu sosok yang ingin memberikan kontribusi lebih untuk kampungnya. Tulisan buku Jambu Lipo ini adalah salah satu bentuk kecintaannya kepada tanah lahirnya. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini menyambut baik dan berkenan mendukung niat baik Sultan Kurnia AB untuk membangun nagari dan membangun kampungnya. Sebelum kita ke Sultan, Bapak Ibu, saya akan bacakan tata tertib. Saya mohon kepada kita semua. Pertama, harap mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu agar bisa fokus dan bisa mendengarkan paparan dari Sultan. Kemudian, jika ada yang ingin bertanya, ada fitur chat dengan format tagar, tanya, underscore nama, kemudian pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan yang masuk nanti akan disampaikan oleh tim kepada saya dan saya akan sampaikan kepada Uda Sultan. Kemudian bagi peserta yang beruntung dapat bertanya secara langsung. Begitu. Baik, dengan bangga saya undang kawan karib saya, teman seperjuangan saya yang sedang berjuang juga untuk program doktoralnya di Jepang. Di Jepang, Sultan Kurnia AB, untuk menceritakan kepada kita tentang kerajaan Jambu Lipo. Udah Sultan Kurnia AB, tunjukkan pesonamu. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas di sana? Udah awal? Terdengar jelas di Indonesia. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPPI yang telah memfasilitasi kami di sini, kita bersama untuk mengadakan diskusi tentang buku yang baru saja kita terbitkan. Dan ya, khususnya kepada saudara saya Hasbiansyah yang juga satu angkatan dengan saya dengan awal tadi, ada juga Umar yang menjadi bantu-bantu juga di sini. Lalu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas, Ibu Gemala, terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya di tengah kesibukannya tadi. Juga kepada Bapak Juni Wongso, juga atas waktu dan kesempatannya. Juga yang pasti kita mengucapkan ya rasa syukur juga, terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada Tuanku Raju Alam dan Tuanku Raju Ibadat yang juga telah menyempatkan hadir, khususnya dari Garut dan juga dari kampung halaman. Dan tentu pada semua Bapak Ibu peserta yang berada di sini, saya melihat beberapa pihak mungkin perlu saya sebutkan, ada yang dari Dinas Kabupaten Sejunjung, ada dari disebut Sumbar, juga ada di sini saya baca dari Ibu Fahari yang katanya di Thailand, entahkah di Thailand atau di tempat ini gitu kan. Sangat di sini kita sangat mengucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, saya izin share screen PPT-nya. Sebelumnya udah awal, waktu saya di sini ada berapa banyak? Waktunya 20 menit. Ya? 20 menit. 20 menit, oke. Baik, saya coba.
Oke, slide-nya udah terlihat jelas? Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu, 20 menit berarti sekitar, oke. Sekilas, isi buku ini adalah beberapa isi bukunya, yaitu ada bagian pendahuluan kita membahas tentang alam Minangkabau secara umum. Tentu kita yang dari Minangkabau sangat paham, ada yang istilahnya dare dan rantau, ada juga luhak. Dan kemudian dari dare dan rantau, kemudian kita lebih bahas lebih kecil lagi, yaitu sistem nagari dan sistem kekerajaan yang tadi sempat dibahas oleh Tuanku Rajo Alam. Bagaimana bedanya nagari dan kerajaan menurut beliau, karena memang selama ini sistem kekerajaan itu jarang terdengar, baik dalam obrolan orang-orang Minang sehari-hari, maupun juga di dalam buku-buku atau semacam tulisan. Dan di sini juga saya menjelaskan tentang lingkup penelitian, lalu metode seperti yang disampaikan tadi oleh Uda awal. Sebenarnya penelitian ini, buku ini berawal dari penelitian di UGM tahun 2017. Kemudian ada bab selanjutnya, yaitu tentang tujuan umum, ada bercerita tentang sejarah singkat Kerajaan Jambu Lipo, lalu wilayahnya Kerajaan Jambu Lipo, lalu konsep kepemimpinan Rajo Tigo Selo, dan perangkat kerajaan. Nah, bab selanjutnya kita membahas tentang komponen pembentuk wilayah pusat Kerajaan Jambu Lipo. Ada beberapa nagari, dan terakhir adalah kita mencoba untuk menjelaskan seperti apa tata ruang pusat Kerajaan Jambu Lipo dan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Tentu dengan banyaknya pembahasan seperti ini tidak akan cukup dijelaskan secara detail pada kali ini dalam waktu 20 menit. Jadi saya akan mengkilas balik secara cepat dan semoga ini bisa kita pahami bersama-sama, dan jika pun tidak kita akan mengadakan diskusi. Baik, saya langsung saja di latar belakang. Ketika kuliah di arkeologi UGM, saya dan beberapa teman kebetulan mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di beberapa tempat, ada di Yogyakarta, di Kampung Naga, dan Baduy. Di situ kemudian saya paham bahwa ternyata masyarakat tradisional itu memiliki tata ruangnya sendiri. Jadi nggak cuma kita, pemerintah hari ini yang mengatur tata ruang kota, tata ruang kampung gitu agar bebas banjir atau bebas tanah longsor atau bagaimana membuat pasar gitu. Memang masyarakat dulu, zaman dulu pun telah mengatur tata ruang pola permukimannya dengan dasar-dasar yang dipahaminya sendiri gitu. Yang sangat terkenal seperti Yogyakarta dengan sumbu filosofisnya, lalu juga ada Kampung Naga di Baduy. Nah, dari situ kemudian saya berpikir tentang kampung halaman Minangkabau yang selama ini belum pernah dibahas, bagaimana sih tata ruang permukiman tradisional atau pusat kerajaan di Minangkabau gitu. Itu setahu kami waktu di UGM itu belum banyak yang membahas dan sulit untuk menemukan informasi itu. Oleh sebab itu, itulah menjadi latar belakang pertama saya melakukan riset tentang ini. Nah, lalu tentu pertanyaannya kenapa Kerajaan Jambu Lipo gitu? Ada sekitar tidak kurang dari 10 di Minangkabau terdapat kerajaan besar dan kecil, salah satunya Kerajaan Jambu Lipo. Lalu pertanyaannya di penelitian ini kenapa gitu? Nah, itu tidak terlepas dari eksistensi dari Kerajaan Jambu Lipo itu sendiri dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain. Jika di kerajaan-kerajaan lain tidak banyak yang bisa kita temukan pada hari ini jejak-jejak sejarahnya, di Jambu Lipo tidak hanya jejak-jejak sejarah, warisan budaya, tapi raja, perangkat kerajaan, upacara adat, dan hal-hal lainnya masih dilestarikan sangat kuat. Seakan-akan sewaktu saya kecil hingga saat ini itu tidak ada yang berkurang begitu. Dan itu yang membuat, oke. Kalau kita ingin mengetahui tentang tata ruang pusat kerajaan di Minangkabau, maka Kerajaan Jambu Lipo adalah salah satu contoh yang penting untuk dijadikan contoh awal gitu, karena sangat kaya dengan budaya dan eksistensinya masih terjaga hingga saat ini.
Lalu ini adalah salah satu eksistensi dari Kerajaan Jambu Lipo yang dibahas sebelumnya oleh Rajo Alam dan Rajo Ibadat, yaitu upacara Rajo Menjalani Rantau. Berdasarkan pembacaan saya di beberapa buku dan artikel, proses ini belum pernah saya dapatkan atau saya lihat atau saya ketahui di tempat-tempat lain. Upacara Rajo Menjalani Rantau adalah di mana perangkat kerajaan, khususnya Rajo Ibadat, dibantu oleh seorang pejabat Datuk Melintang Bumi dan panglimanya berkeliling ke seluruh nagari-nagari, kampung-kampung, mencapai semacam puluhan di 3 kabupaten, Sijunjung, Dharmasraya, dan Solo Selatan. Kalau dulu itu kami mendengar untuk menyelesaikan upacara ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, karena dulu memang murni jalan kaki dari awal sampai akhir. Tapi saat ini karena beberapa tempat sudah bisa tim sudah bisa untuk menggunakan sepeda. Nampaknya hilang. Iya. Ya, sepertinya iya, mohon maaf Bapak Ibu atas kendala teknis ini. Padahal sedang ini ya, lagi asik-asiknya dengerin ya, Rajo Menjalani Rantau. Betul. Rajo Menjalani Rantau itu ya. Apa sih sebenarnya gitu Rajo Menjalani Rantau itu? Baik, kita coba hubungi kembali ya Bapak Ibu. Udah sultannya. Nah, sembari menunggu itu, silahkan untuk yang mau bertanya, diketik di chat dengan format tagar, tanya, underscore nama. Kemudian untuk yang mau kirim salam juga boleh. Tadi ada yang kirim salam. Nih, salam dari awak anak Kamanakan Kesatuan Masyarakat Adat Batipuh 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang mayoritas ini orang Padang kayaknya ini. Gue jadi pengen pulang kampung kayaknya kalau udah begini-begini ya. BPPI luar biasa memang. Bapak Ibu tahu BPPI ya? BPPI itu, nah coba di googling nih. BPPI itu adalah Badan Pelestari Pusaka Indonesia. Betul, bukan begitu Pak Dir? Pak Direktur? Benar ya? Kurang an-nya, pelestarian. Oh, Badan Pelestarian, bukan pelestari aja berarti? Bukan, Mas. Iya. Sebenarnya iya, konteksnya beda itu Pak. Saya tahu Pak, pelestarian. Saya mau spotlight beda pelestari dan pelestarian itu apa gitu loh Pak. Kalau pelestari itu kan satu subjek saja gitu. Tapi kalau pelestarian, nah itu banyak. Penggiat boleh join, kemudian peminat juga boleh ikutan, kemudian pengkaji, semuanya boleh dalam kegiatan pelestarian itu. Nah, pelestari itu adalah salah satu subjek atau orang yang melaksanakan pelestarian. Jadi, untuk Bapak Ibu yang hadir nih, silakan kepo. Ada... Mohon izin, Bapak Moderator. Ya, silakan Pak Datuk. Ya, dengan tidak mengurang arti, kami sedikit meluruskan apa yang disampaikan oleh penulis. Mungkin beliau salah sebutkan. Ya, silakan. Bahwa Rajo Ibadat Menjalani Rantau didampingi oleh salah seorang perangkat Datuk Bandarosati, bukan Datuk Melintang Bumi. Wah, iya. Koreksi sedikit ya, Pak Datuk ya. Dan Ampang Limo Rajo. Jadi di kita itu punya Panglima Raja. Wah, iya, menarik ya. Ampang Limo Rajo adalah Panglima Raja berarti. Datuk Bandarosati dan Panglima Raja yang menjalani rantau mendampingi Tuanku Rajo Ibadat. Oh, iya. Oke. Dan diiringi nanti dengan beberapa pengiring lainnya. Sambil menunggu waktu saya tambah sedikit. Ya, silakan Pak. Ya, itu tenaga yang harus menjalani. Kemudian ditambah dengan perangkat-perangkat lainnya
Ya. Dan di kampung itu rombongan selalu bertambah. Dari kampung ke kampung, dari nagari ke nagari, rombongan selalu bertambah. Apakah itu dari masyarakat adat, pemuda, kaum ibu, dan lain sebagainya. Oh, berarti Nah, kalau- semisal, mohon maaf saya potong sedikit Pak Datuk. Ya. Berarti semisal kita berangkat dari tempat pertama, kemudian Ya. yang berangkat di tempat pertama itu adalah Rajo Ibadat, Bandarosati, dan Empang Limorajo. Ya, Kemudian ada sampai ya, sampai di tempat kedua, nanti orangnya akan bertambah. ya bertambah dengan Wah. utusan adatnya. Kemudian Iya. yang tidak kalah penting sambil menunggu penulis, Iya. itu rombongan kerajaan ditunggu di rumah pucuk adat setiap tempat. Ditunggu di rumah pucuk adat. Ya. Contoh. Berkumpul semua dengan segenap unsur, apakah itu dari unsur nenek mama, bondo kanduang, pemuda, termasuk alim ulama, termasuk juga pemerintahan setempat. Dan segala biaya yang timbul di mana itu dilaksanakan acara ditanggung oleh negara yang bersangkutan. Oke. Berarti semuanya itu ditanggung oleh orang yang menjadi si pangka begitu ya? Ya begitu. Nah, kemudian penulis sudah tersambung belum? Sudah ada, sudah muncul. Sudah masuk lagi. Ya. Nah, boleh kita sambung lagi? Silakan Pak. Kemudian selama mampir di kampung itu ada kadang-kadang ada yang 1 malam, ada yang 2 malam sampai 3 malam itu bertemu di sana. Pertemuan di rumah pucuk adat itu yang pertama memang jelas itu silaturahmi antara pusat pemerintahan kerajaan dengan masyarakatnya setempat masing-masing. Kemudian ada diskusi-diskusi adat, kemudian ada diskusi-diskusi agama, kemudian juga ada acara persiapan acara turun ke sawah. Nah, pada saat Rajo mampir di kampung itu dilaksanakan. Kemudian ada lagi penobatan para salah seorang nenek mama atau pucuk adat di sana. Itu pada saat Rajo menjalan rantau. Kenapa itu dikatakan? Karena sesuai dengan mama adat Minangkabau, duduk penghulu sengketu habis. Ya, Bajalan Rajo rantau selesai. Iya. Itu semua memang mama adat yang kita pahami bersama. Jadi di Jambu Lipo Rajo Bajala itu memang ada, bukan hanya sekedar ungkapan. Memang ada. Iya. Nah, kemudian, benar adanya begitu ya Pak Datuk ya? Ya. Termasuk penyelesaian sengketa adat. Masalah perdata ya, tapi kalau pidana tidak. Kalau pidata itu selalu diselesaikan secara adat oleh pemangku adat setempat yang dimotori oleh pihak kerajaan. Oke. Sekali 2 tahun selesai. Apabila ada yang tidak selesai, nanti pada perjalanan selanjutnya dilanjutkan penyelesaiannya. Baik, menarik sekali. Pak Datuk, mohon maaf kita pending dulu sebentar. Ya. Kita lanjutkan nanti karena sepertinya penulis sudah bergabung kembali bersama kita. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Datuk. Halo Sultan. Halo, udah awal. Mohon maaf. Iya. Silakan dilanjutkan kembali. Iya. Untuk sementara tadi slide untuk bagian mana tadi? Di Rajo menjalani rantau. Oke. Saya ulang sekilas lagi, yaitu inilah Rajo menjalani rantau yang menjadi bukti eksistensi dari Jambu Lipo gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah sekarang lebih detail kita bahas tentang sistem nagari yang juga dibahas sebelumnya oleh Rajo Alam. Sistem nagari itu kurang lebih seperti halnya sebuah negara atau ya secara sederhananya, dan di dalam adat ketika ingin membentuk sebuah negari itu harus ada syarat-syaratnya, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik seperti ada balai-balai, ada masjid, ada kampungnya, rumah tentu, jalan, sungai, sawah, ladang, dan juga areal
perkuburan. Nah, itu secara fisik. Ketika belum ada itu semua, maka belum boleh dibentuk sebuah nagari. Nah, untuk membentuk sebuah nagari juga ada semacam proses-prosesnya. Dari hal yang sederhana disebut dengan tarata, yaitu gabungan beberapa orang membentuk sebuah yang bertempat tinggal di sebuah tempat. Lalu ada dusun yang merupakan gabungan dari beberapa tarata yang merupakan sudah lebih banyak orang di sana. Kemudian koto, orang semakin lebih banyak lagi, dan terakhir adalah nagari. Nah, itu secara singkatnya proses-prosesnya. Itu nagari. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan sistem kekerajaan gitu. Sistem di Minangkabau bagaimana tata ruang dan bagaimana cara pendirian atau seperti apa pola permukiman nagari, komponen-komponen pembentuknya gitu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan awal dari buku ini. Sebentar, udah Sultan, halo. Ya. Itu agar lebih menarik tampilannya mungkin bisa di slideshow aja mungkin ya. Oke. Cakep. Oke. Lalu, ini secara umum wilayah dari Kerajaan Jambu Lipo terdiri dari puluhan koto dan nagari di 3 kabupaten tadi, yaitu Sijunjung, Dharmasraya, dan Solo Selatan. Bagaimana yang kita bahas sebelumnya tadi bahwa ketika Rajo Menjalani Rantau itu mengunjungi semua nagari-nagari yang ada. Nah, dan uniknya adalah setiap nagari-nagari yang ada di wilayah Kerajaan Jambu Lipo itu memiliki namanya sendiri atau semacam kiasan sendiri atau semacam istilahnya sendiri, seakan-akan kita sedang pergi dari rumah sampai ke tempat tujuan. Seperti sebuah nagari Latang itu disebut sebagai sangkar kerajaan dan Lubuk Taroknya sebagai pusat jalo kumpulan ikan. Nagari Kampung Dalam itu ada yang disebut dengan kunci yang disimpan. Jadi seakan-akan setelah kita keluar dari rumah ada kunci yang kita buka. Lalu ketika dari Kampung Dalam akan berpindah ke Nagari Bulukaso, akan ada yang disebut namanya tangga awal. Lalu pindah ke nagari selanjutnya itu disebut dengan tangga bagian tengah. Lalu ke selanjutnya tangga kecil, lalu ada disebut dengan halaman, lokasi pemandian, lalu juga disebut kapalo lobuh, yaitu awal jalan, tempat istirahat, pertengahan jalan, dan ada yang disebut dengan akhir jalan. Nah, semua istilah-istilah ini sudah diatur dalam adatnya, dan itu perlu dan harus diikuti bagaimana rutenya sejak awal gitu. Tidak boleh dari tempat A ke tempat C gitu, tempat D, tapi A, B, C, D gitu. Nah, ini merupakan salah satu hal yang unik dari Kerajaan Jambu Lipo. Nah, dalam buku ini tentu kita tidak untuk saat ini kita belum membahas sebanyak itu nagari-nagari yang berjumlah mencapai puluhan, tapi di sini kita fokus kepada wilayah pusat kerajaan. Pertanyaannya adalah kenapa pusat kerajaan? Karena kita memperkirakan di pusat kerajaan tata ruang dan pola permukimannya itu lebih kompleks dan diaturnya lebih sangat rinci gitu. Nah, ini adalah nagari-nagari yang berada di wilayah pusat kerajaan Jambu Lipo. Ketika kita melihat dari atas, ternyata nagari-nagari itu yang berjumlah 6, Nagari Latang, Lubuk Taro, Kampung Dalam, Silongo, Bulukaso, dan Tarata Baru berada di lokasi masing-masing yang ketika kita tarik garis lurus itu ternyata membentuk pola segitiga yang hampir presisi. Dan jarak antar satu nagari ke nagari lain itu sekitar 4 kilometer. Hampir sama 4 kilometer dari satu nagari ke nagari yang lain. Nah, ini menjadi semacam temuan awal yang cukup menarik bagi saya pribadi dan bagi sebagian teman dan juga sebagian dosen di UGM. Apakah ini terjadi secara natural, secara umum saja, tidak disengaja, atau dulu ketika pembentukan pusat kerajaan ini, para pendahulu itu benar-benar menata lokasi-lokasi setiap nagari sehingga jaraknya hampir sama, membentuk pola segitiga. Pertanyaannya kenapa pola segitiga gitu? Apakah ada makna dari situ? Nah, ini yang menjadi pembahasan selanjutnya. Ini adalah beberapa komponen secara cepatnya. Ini adalah beberapa komponen
pembentuk wilayah pusat kerajaan Jambu Lipo. Ada yang rumah gadang, ada istananya, ada sungai, ada jalan, ada balai-balai, dan banyak lagi sesuai yang disebutkan dalam aturan adat tadi. Ya, secara umum nanti mungkin bisa dibaca dalam buku yang lebih detailnya. Di sini kita hanya memberikan gambaran, ada sawah dan macam-macam. Lalu sungai pun sebenarnya juga membentuk pola segitiga. Nah, ini adalah beberapa contoh komponen pembentuk pusat dari Kerajaan Jambu Lipo itu. Yang utama ada yang disebut dengan Istana Kalambusuto, dari tempat bertahtanya Rajo Tigo Selo tadi. Lalu ada juga banyak rumah gadang Raja Ibadat, rumah gadang Rajo Adat, juga ada rumah gadang yang lainnya. Lalu di sini ada juga berbagai foto makam, ada surau, ada sawah, dan ladang. Nah, ini di gambar sebelah kiri kita, itu adalah beberapa komponen di setiap nagari. Yang lebih menariknya adalah setiap komponen yang berada di setiap negari memiliki makna dan fungsinya masing-masing, dan memiliki benang merah antar satu nagari ke nagari yang lainnya. Jadi dari sini kita bisa melihat semacam penempatan, baik penempatan nagari maupun komponen yang berada di setiap nagari, itu kita bisa lihat benang merahnya, dan kemana arah tujuannya nanti akan kita bahas di bagian akhir. Sebelumnya kita akan bahas tentang Rajo Tigo Selo dan perangkat dari Kerajaan Jambu Lipo. Jadi Kerajaan Jambu Lipo dipimpin oleh 3 raja yang disebutkan oleh Raja Ibadat sebelumnya. Ini juga berlaku di Kerajaan Pagaruyung, dan sebenarnya di beberapa kelompok masyarakat lain seperti di Baduy dan Kampung Naga itu juga ada beberapa pemimpin yang dikhususkan, sepertinya konsep Rajo Tigo Selo, yaitu ada pemimpin yang secara lebih umum, ada yang disebut Rajo Ibadat, ada yang disebut dengan Rajo Adat. Di bawahnya ada pejabat-pejabat utamanya, atau bisa dibilang semacam pembantunya gitu kan, staf ahli dan lain-lain gitu, panglima dan lain-lain. Lalu ini adalah sekilas tentang pola penempatan dan pola permukiman dari rumah gadang dan istana Rajo Tigo Selo dan perangkat Kerajaan Jambu Lipo. Disusun dengan cukup detail juga, karena pusat kerajaan itu terdiri dari 4 tingkat tanah, dari tanah yang rendah, kemudian tinggi, dan tinggi. Dan tempat bertatahnya Rajo Tigo Selo itu berada di tingkatan tanah paling tinggi. Lalu secara berurutan, rumah-rumah dari perangkat Kerajaan Jambu Lipo berada di bagian bawahnya. Ini tentu memiliki makna tersendiri, bahwa istana yang merupakan tempat bertahtanya raja berada di tempat yang paling tinggi gitu, dan ini hal yang umum di permukiman lainnya. Dan juga masih baik, ada ya. Udah Sultan, 1 menit lagi. Oke, baik. Dan di setiap nagari juga dibantu oleh Malin, Monti, dan Dubalang. Kita langsung ke bagian akhir. Ini adalah tata ruang pusat dari Kerajaan Jambu Lipo itu. Secara umum, pola segitiga itu secara khusus juga ada yang disebut nagari istimewanya Rajo Alam, yaitu lebih dekat kepada Nagari Latang, Nagari Terata Baru, sedangkan Rajo Adat di Nagari Selongo, dan Rajo Ibadat di Buluh Kaso dan Kampung Dalam. Jadi seakan-akan dulu ketika dibentuk wilayah pusat kerajaan ini, itu udah ditentukan kalau 2 nagari ini lebih dekat ke Rajo Alam, ini Rajo Adat, dan ini ke Rajo Ibadat. Dari 3 sisi itu kemudian dia semacam bersatu ke sebuah nagari yang disebut Nagari Lubotaro. Di sanalah Rajo Tigo Selonya bertahta bersama dengan perangkat kerajaan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi, faktor alam, karena
sungai dan lahan pertanian. Kedua adalah struktur sosial itu sendiri, yaitu konsep kepemimpinan Raja Tigo Selo dan perangkat kerajaan dan juga perangkat nagari. Oke, ini bagian akhir. Secara umum ada 4 poin yang bisa kita dapatkan dari pembahasan singkat ini. Satu, dari konsep tata ruang pusat kerajaan ini diketahui bahwa sistem kekerajaan itu sebagai pemersatu dari banyak nagari-nagari yang berada di bawahnya. 2 adalah sangat terlihat jelas nilai-nilai demokrasi, musyawarah mufakat, bahwa sebuah keputusan itu nggak diambil langsung oleh rajonya, tapi diambil dari bawah, dari mama, kemudian dari pimpinan suku, pimpinan nagari, dan kemudian baru dibawa ke raja. Jadi ada musyawarah mufakat, nilai-nilai demokrasi. Kedepan perlu pembahasan lebih lanjut tentang wilayah tata ruang wilayah hingga ke wilayah yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah kita tentu ingin merevitalisasi wilayah pusat kerajaan. Tidak bagaimana ide-ide untuk masa datang, apa yang bisa kita kembangkan dari pusat kerajaan Jambu Lipo dengan segala kekayaan sejarah budayanya. Yang paling jelas saat ini hasil penjualan buku ini akan kita gunakan untuk pengembangan galeri kerajaan Jambu Lipo, tidak hanya tempat menyimpan benda-benda pusaka dan informasi tentang kerajaan Jambu Lipo, tapi juga menjadi tempat bagi anak-anak muda di sana untuk berkarya, belajar, dan menciptakan sesuatu yang inovatif untuk pengembangan sejarah dan budaya kerajaan Jambu Lipo, juga tentang Minangkabau. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir kita akan mempertanyakan tentang pola permukiman yang segitiga itu, bagaimana dulu leluhur mengaturnya, apakah itu secara natural maupun atau terjadi emang diatur sejak awal. Demikian saja, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan dan sempat terputus tadi. Semoga dapat dimaafkan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Sultan langsung dari Jepang sana untuk bergabung bersama kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya semakin ramai ya yang ikutan ngobrol sore ini ya. Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Uda Sultan, ada 4 poin yang bisa saya highlight ya. Pertama itu kerajaan itu sebagai pemersatu. Artinya memang saat ini ya, apalagi ya, kesatuan itu sesuatu yang penting begitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan tentang persatuan, tentang demokrasi, tentang tata ruang, dan tentang revitalisasi nilai itu, silakan diketik di chat. Sekali lagi ketik di chat dan kita akan bahas nanti. Nah, namun sebelum itu, Bapak Ibu, saya akan perkenalkan ada 2 orang pembahas yang telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu Dr. Ana Hajah Gemala Ranti MSI, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Mohon dipin dikit dong, biar kita bisa bareng gitu, satu layar sama Ibu. Kebetulan saya kebetulan anak Minang yang kebetulan sedang merantau aja di Jakarta ya. Siapa tahu saya bisa lain waktu bisa ngopi lah gitu. Terima kasih Ibu Gem telah hadir ya. Oke, Bapak Ibu yang hadir yang belum menonaktifkan mikrofon, silakan dinonaktifkan dulu ya, biar pembicaraannya enak. Nah, kemudian satu pembahas juga, Uda Joni Wongso. Selamat sore, Assalamualaikum Uda Joni. Waalaikumsalam. Beliau adalah dosen, tentunya adalah akademisi yang tertarik juga dengan kebudayaan Minangkabau. Kita coba bahas ya Ibu dan Uda Joni.
Ibu Gemala dulu. Silakan mengomentari apa yang disampaikan oleh Buddha Sultan tadi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama memajukan negeri, menggali tradisi, bangkitkan generasi, agar bangsa kita punya harga diri yang menghargai sejarah perlu diapresiasi. Keragaman warisan budaya penting dipelihara. Di dalamnya terkandung nilai luhur tak terhingga. Walaupun Sultan Kurnia AB jauh di negeri Sakura, kecintaan ke kampung halaman tetap terjaga. Menjaga pusaka bernilai jangan risih. Generasi berbudaya merupakan kekayaan. Kepada BPPI diucapkan terima kasih bersama kita untuk pemajuan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sore ini kita bisa bersama di Zoom meeting ini dan membahas tentang Kerajaan Jambu Lipo. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Eksekutif Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, M. Hasbiansyah Zulfahri, yang memberi kesempatan bagi kami untuk mengikuti dalam diskusi peluncuran buku Kerajaan Jambu Lipo yang ditulis oleh Sultan Kurnia AB, dan 3 rajo. Ada rajo adat hadir di sini, ada rajo alam dan rajo ibadat, serta moderator kita, dan juga ada Pak Joni Wongso. Ada teman saya yang satu, Ibu Evariana dari Thailand. Kami sama-sama kuliah di sosiologi UNAN waktu itu. Dan alhamdulillah hadir bersama. Dan kepada semua yang hadir, yang kami banggakan. Selanjutnya kami mengapresiasi dan sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh penulis di tengah kesibukan perkuliahan dan padatnya aktivitas di rantau, namun tetap menyempatkan waktu dan perhatian kepada kampung halaman untuk menjaga warisan budaya yang diwariskan para leluhur. Buku ini kami melihat bahwa mempunyai referensi yang cukup luar biasa dan sudah memasukkan dan sudah mengangkat kearifan lokal budaya Minangkabau. Bapak Ibu yang berbahagia, meskipun keberadaan kami di sini di forum ini diminta untuk pembahas, namun beberapa hal dapat juga kami tambahkan bahwa di dalam substansi buku yang ditulis oleh Sultan Kurnia AB ini terkait dengan keberadaan Kerajaan Jambu Lipo, apalagi dalam buku itu telah banyak membahas tentang struktur, lebih banyak kepada struktur, tata ruang, dan pemukiman, dan tentu akan dibahas rinci oleh Pak Joni Wongso, yang juga tidak asing lah kalau soal tata ruang, ya Pak Joni, beliau ahlinya. Namun kami merespon dan mengapresiasi dari upaya yang dilakukan penulis serta pemerhati budaya lainnya telah menjalankan sebagian amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sebelumnya dalam Undang-Undang 1945 sudah diamanahkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
ada 10 azas pemajuan kebudayaan, yaitu azas toleransi, ada azas keberagaman, azas kelokalan, azas lintas wilayah, azas partisipatif, azas manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan azas gotong royong. Di dalam buku ini kami mengangkat 2 azas pemajuan kebudayaan yang dominan dalam kita lihat, yaitu azas partisipatif, yaitu pemajuan kebudayaan yang melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga azas gotong royong, pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerjasama bersama dengan tulus. Penelusuran sejarah, kajian dan penelitian tentang sosial budaya dan dirangkum dalam sebuah buku merupakan salah satu dari upaya perlindungan. Penyusunan sebuah buku yang berangkat dari latar belakang sejarah merupakan kerja yang tidak sederhana, apalagi penulis dan kajian sejarah kerajaan. Dalam ini adalah Kerajaan Jambu Lipo. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan secara inventarisasi, dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Ini adalah salah satu bentuk dari perlindungan tersebut. Ada yang menarik untuk kita diskusikan bahwa dapat kita baca dan simak pada halaman 31. Ditulis bahwa sejarah mengenai Kerajaan Jambu Lipo hingga saat ini masih belum diketahui dengan pasti. Hal tersebut dikarenakan belum adanya bukti-bukti yang jelas seperti prasasti, naskah kuno, dan sumber lain yang dapat menjelaskan awal mula berdirinya kerajaan. Kendati demikian, dalam 2 dekade terakhir, A.R. Caniago, seorang budayawan Minangkabau, melakukan penelitian mengenai sejarah Kerajaan Jambu Lipo dengan data etnografi sejarah pada tahun 1990 hingga 1992. Beliau dalam firman berpendapat bahwa Kerajaan Jambu Lipo merupakan salah satu kerajaan tertua di Minangkabau dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-10 Masehi. Dia juga menyebut bahwa Jambu Lipo dahulunya merupakan nama daerah yang menjadi tempat tinggal raja-raja di zaman Damasraya. Firman 2012. Ini artinya bahwa lebih memberi ruang dan kesempatan untuk dikaji dan diteliti lebih luas. Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Jambu Lipo merupakan satu dari sedikit kerajaan yang masih eksis di Minangkabau. Artinya, saat ini kerajaan tidak hanya dipandang secara simbolis. Kerajaan Jambu Lipo masih berperan aktif dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas budaya dan dari sendi kehidupan masyarakatnya. Raja dan seluruh perangkatnya selalu hadir, seperti sidang adat penyelesaian sengketa, seperti yang disampaikan juga oleh Raja Alam tadi. Ada syukuran panen, ada pernikahan, ada syukuran kelahiran, hingga acara duka kematian. Ini merupakan warisan budaya dan kearifan lokal yang perlu dipelihara dan dilindungi. Baik. Insya Allah pada tahun 2021 ini Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengagendakan program kegiatan Jambu Lipo Festival yang akan melakukan pendampingan kebudayaan kepada masyarakat, termasuk melakukan penelitian dan kajian tentang Kerajaan Jambu Lipo agar dapat memberikan manfaat kepada bagi masyarakat. Ada beberapa keberagaman warisan budaya dan kearifan lokal yang masih dilakukan secara turun-temurun di Kerajaan Jambu Lipo, yaitu Bakawua. Yang dilakukan upacara adat
di Kerajaan Jambu Lipo dalam rangka syukuran atas hasil panen padi sekaligus acara berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala agar ke depannya terus diberikan hasil panen yang berlimpah dan ketentraman serta kedamaian hidup. Ini dilakukan selesai panen padi yaitu 2-3 kali dalam 1 tahun. Ini adalah merupakan warisan budaya baik benda maupun melalui artefak dan peninggalan cagar budaya maupun warisan budaya tak benda yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan filosofis, tidak hanya menjadi catatan saja dan daftar kekayaan intelektual yang digagas oleh para leluhur, namun kita upayakan dari setiap warisan budaya tak benda untuk didata, diinventaris, dan diusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Setiap tahun dilakukan secara berjenjang, mulai dari usulan kabupaten dan kota, provinsi, dan ditetapkan oleh pusat. Semoga ke depan ragam warisan budaya dan potensi kearifan lokal yang kita miliki dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk itu perlu upaya bersama dalam pemajuan kebudayaan. Dan adanya buku Kerajaan Jambu Lipo ini merupakan yang kita bahas hari ini merupakan salah satu inventaris suatu dokumen yang dapat kita tingkatkan dan mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan bagi kami di Dinas Kebudayaan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Iya. Daun dan ranting kayu putih disuling dengan uap secara utuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gemalaranti, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan catatan ya. Ternyata kekayaan budaya jika ditulis dan jika didata kemudian ditulis dengan baik, maka akan menjadi sebuah warisan juga. Bukan hanya benda dan nilainya, tapi kemudian buku-buku, teks, dan catatan-catatan itu akan menjadi warisan yang berharga untuk anak cucu kita nanti. Dan buku ini adalah salah satu upaya, salah satu usaha untuk melestarikan itu. Terima kasih Ibu atas saran, kemudian pembahasannya. Selanjutnya, pembahas kedua, Uda Joni Wongso. Iya, Uda Joni Wongso ini juga Dewan Pimpinan BPPI, ya, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Beliau adalah dosen prodi Magister Arsitektur. Wow, background-nya ternyata arsitek dari Universitas Bung Hatta, Padang. Kepada Dr. Joni Wongso, ST, MT, time is yours, sir. Terima kasih Pak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, di mana pembahasan tentang buku ini sangat menarik. Pada awal saya terima bukunya, wah ini bacanya harus hati-hati, berulang-ulang kali saya baru baca bukunya. Kemudian juga salam hormat kami kepada Datuk Rajo Alam dan Rajo Ibadat, serta Bapak Ibu yang dari Jambu Lipo, kemudian Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini untuk diskusi tentang buku atau kupas tuntas buku pusaka Kerajaan Jambu Lipo. Jadi buku ini mungkin sudah lama ditunggu ya, karena sangat jarang sekali yang meneliti tentang negara-negara dapat kerajaan, jadi kerajaan di Minangkabau. Jadi saya juga jadi tertarik tadi pada saat menerima buku ini bahwa antara nagari dan kerajaan. Jadi ini satu hal yang selama ini kita hanya memahami istana kerajaan itu ada yang Pagaruyung atau istana Pagaruyung seperti itu. Karena banyak
di Minangkabau. Dan ini benar sekali apa yang dikatakan Pak Rajo Alam tadi, bahwa kita, apalagi yang generasi sekarang belum tahu bahwa di Minangkabau juga ada kerajaan yang lain yang selama ini tidak kita sadari, dan tinggalan fisiknya masih ada. Jadi untunglah Pak Sultan Kurnia ini bisa menggali potensi atau warisan yang diwariskan di nagarinya, seperti itu. Untuk itu saya izin share screen dulu, mungkin saya coba buat sedikit pemahaman tentang ini. Semoga ini bisa membantu menjelaskannya. Jadi buku ini sangat menarik, buku yang sangat ditunggu menurut saya. Kemudian saya senang sekali sudah bisa membacanya. Ini mungkin cetakan pertama ya, tahun Januari 2021. Dan ini sangat berarti sekali bagi pemahaman kita terhadap Minangkabau, baik itu dari sejarah alam dan budayanya, arsitektur, dan juga adat istiadat, tadi disinggung tentang kerajaan. Nah, ini yang menarik antara nagari dan kerajaan. Ini satu isu yang menarik di dalam buku ini. Jadi kalau dilihat, buku ini mengupas tentang latar belakang kerajaan-kerajaan yang ada di Minangkabau. Yang kalau kita lihat berapa di antaranya itu ada kerajaan Pagaruyung, kerajaan Sungai Pagu, kerajaan Talu, kerajaan Siguntur, dan kerajaan Koto Bosau. Yang ini saya lihat di dalam buku itu. Dan beberapa di antaranya saya pernah lihat. Yang Sungai Pagu misalnya itu masih ada tinggalan beberapa istananya. Ada satu istana dari 4 raja yang ada. Itu Istana Balun di Sulawesi Selatan ya. Kemudian Pagaruyung, kita membayangkan kerajaan Pagaruyung pasti istana bahasa Pagaruyung gitu. Nah, seperti itu, dan apalagi komponen atau kelengkapan dari sebuah kerajaan. Nah, di sini yang menariknya di Jambu Lipo bahwa keberadaan dari ini dia tidak hanya sekedar simbol saja gitu. Kerajaan Jambu Lipo ini tidak sekedar simbol, kemudian masih sekarang tuh masih bagaimana kehidupan masyarakatnya itu masih berlangsung dan masih menanamkan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan keagamaannya, serta perangkat-perangkat dari sebuah kerajaan itu masih ada. Ini yang memang yang harus lebih awal kita bisa identifikasi ini dan kita bisa gali, kembangkan dan sampaikan kepada generasi yang akan datang, sekarang yang akan datang, sehingga tahu bahwa di Minangkabau itu juga ada kerajaan, apalagi di Jambu Lipo seperti itu. Nah, dari tulisan ini saya mencoba untuk melihat bagaimana sistem pemerintahan dan tata ruang nagari dan kerajaan. Jadi ini tergambarlah bagaimana pola kehidupan masyarakat sebuah negara dan kerajaan tadi dari sistem pemerintahan dan tata ruang nagari atau kerajaannya. Kemudian ini bisa kita mendapatkan atau dari buku ini ingin mencoba menstrukturkan kembali bagaimana struktur sosial dan tata ruang dari pusat kerajaan Jambu Lipo ini. Nah, di sini beberapa pendekatan yang digunakan oleh Pak Sultan Kurnia itu sangat menarik. Di sini itu ada pendekatan arkeologi dan analisis spasial. Jadi dulu saya juga pernah mencoba untuk bagaimana memetakan bagaimana pola perkembangan sebuah nagari, itu nagari Kureli Mojorong waktu itu, yang pendekatan tambah-tambah adat yang digunakan. Di sini juga saya lihat seperti itu, apa elemen-elemen dari pembentuk nagari itu. Jadi pendekatan yang pada bidang arsitektur, data sejarah tadi itu bisa digunakan setelah kita konfirmasi fisiknya seperti apa gitu. Dan kebetulan di Jambu Lipo itu semua ada gitu. Itu semua ada. Ya, ini saya sangat kagum sekali Pak Sultan Kurnia bisa menggali itu lebih dalam ya. Tidak hanya dari pepatah adat, tapi juga tinggalan fisiknya masih ada sampai sekarang. Sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Datuk Rajo Alam tadi di awal. Kemudian pendekatan yang digunakan, jadi data yang digunakan itu dari data lanskap budaya dan alam. Jadi kalau kita lihat mencoba memetakan bagaimana sebaran warisan atau pusaka yang ada di nagari itu dengan pendekatan lanskap budaya dan alam ini bisa memetakan. Jadi ini sudah dipetakan sangat baik sekali, memetakan apa nih warisan alam dan budaya yang ada di sana sehingga bisa kita tergambarkan bagaimana eksistensi dari sebuah nagari atau kerajaan itu ada dan bagaimana mereka memanfaatkan alam, karena kalau kita lihat dari filosofi Minangkabau alam taka menjadi guru, bagaimana mereka mencoba beradaptasi dengan alam, memanfaatkan alam sehingga
bisa di mana mereka harus membangun, apa yang harus mereka bangun, dan dengan menggunakan materi apa itu bisa mereka pelajari di alam tadi. Gitu. Dari pendekatan ini dan data yang digunakan di sini menggambarkan dari pemetaannya menggambarkan lebih dari ini, mohon koreksi Pak Sultan kalau saya salah baca, lebih dari 40 komponen pembentuk yang berada di 6 nagari. Jadi yang satu hal yang menarik bagi saya di sini yaitu bahwa raja itu tidak hanya ada di Luha, tidak hanya ada di Rantau gitu, tapi juga ada di Luha. Nah, karena kebetulan daerah ini juga berada di daerah Luha gitu. Tapi ada raja. Tapi tadi yang satu hal yang saya baru dapat disampaikan di akhir presentasi Pak Sultan tadi itu bahwa kerajaan tadi itu sebagai pemersatu. Nah, ini satu statement yang mungkin yang bisa kita ambil ya dari kesimpulan dari buku ini gitu. Nah, dari komponen-komponen kita sebenarnya bisa melihat dan pendekatan yang digunakan itu mencoba memetakan elemen-elemen bentuk sebuah nagari. Jadi dari 6 nagari yang ada itu mencoba memetakan apa saja elemen-elemen pembentuknya. Baik itu dari mulai ada istana, rumah gadang, balai adat, kemudian ada masjid, surau, makam, dan seterusnya seperti itu. Sawah ladang juga, sawah ladang, tempat mandi dan seterusnya tergambarkan di sini. Jadi ini satu hasil mapping, ya, cultural mapping yang dilakukan untuk bisa memetakan seperti apa yang pertanyaan kita tadi itu pola struktur dari kerajaan dari Jambu Lipo itu. Dan ini menjadi satu satu hasil yang bisa kita gunakan untuk menentukan bagaimana sistem tata ruang dari kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Dan ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk kerajaan-kerajaan yang lain. Mungkin karena setelah saya membaca buku ini dan kemarin saya di grup Sungai Pagu itu mulai dimunculkan ada makam dari rajanya ditemukan, pendiri-pendirian ditemukan, dan itu tidak terurus, tidak terawat, dan tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi ini juga satu referensi bagi kita ke depan dalam hal melestarikan warisan alam dan budaya Minangkabau ini, sehingga kita bisa lebih peduli bahwa keragaman ini banyak yang kita punyai dan itu menjadi satu potensi bagi Minangkabau atau Sumatera Barat untuk bisa itu dilestarikan dan disampaikan bahwa inilah kekayaan dari alam Minangkabau tadi itu. Jadi menurut saya hasil ini bisa kita gunakan juga untuk melihat bagaimana struktur ruang atau potensi dari beberapa kerajaan yang ada di Minangkabau yang lainnya seperti Pagaruyung, Sungai Pagu, Talu, dan lain-lainnya. Dan ini juga sebagai dasar bagi kita untuk bisa melestarikan warisan budaya tadi itu, warisan alam dan budaya di Minangkabau. Dari buku ini, catatannya itu lebih kepada ingin mengetahui komponen pemukiman. Jadi apa saja komponen pembentuk sebuah pemukiman di nagari ini sudah bisa tergambarkan, dan itu sudah bisa juga kita lihat di beberapa nagari yang kalau kita petakan akan tergambar seperti itu. Sistem sosial, struktur kepemimpinan, dan pengaturan tata ruangnya pada suatu kelompok masyarakat yang hidup dalam sebuah sistem nagari dan kerajaan. Ini yang menarik saya di sini. Kemudian sistem nagari dan sistem kerajaan ternyata terjawab tadi apa yang disampaikan oleh Sultan dan Datuk Rajo Alam tadi, itu Rajo Tigo Selo itu sebagai pemersatu semuanya. Dan konsep dari sebuah negara tetap ada, karena di sini masing-masing negara dari 6 negara itu memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama dan tidak saling mengintervensi. Nah, ini yang dikatakan tadi ada disampaikan poin yang kedua tentang demokrasi ya. Saya mufakat yang itu semua keputusan tidak hanya di tangan satu raja. Kalau kita bayangkan raja pasti terakhir itu dari raja, tapi keputusannya diambil dari bawah sampai ke atas. Ini mohon diluruskan nanti kalau salah. Seperti itu. Ini satu hal yang positif yang bisa dikembangkan bagaimana budaya demokrasi tadi dikembangkan di Minangkabau dan juga di kerajaan Jambu Lipo ini. Terakhir ini dari peta ini satu hal yang sangat kaya menurut saya, keberhasilan dari Sultan memetakan apa saja elemen-elemen pembentuk dari masing-masing nagari itu, walaupun akhirnya menjadi sebuah pusat kerajaan ya, pusat kerajaan yang terletak di 6 nagari, di mana elemen-elemen itu tergambarkan dengan baik, teridentifikasi dengan baik. Mungkin ini bisa jadi satu dasar dalam mengembangkan. Kalau saya kepikiran tadi dari kegiatan budaya Rajo menjalani rantau itu, ini sudah tergambar bahwa ada tangible dan intangible-nya di sini. Kalau tangible-nya itu fisik-fisik tinggalannya masih ada gitu. Ada istana, rumah
Gadang, Istana Kalambu Suto, kemudian perangkat-perangkat lain kerajaan tadi masih ada gitu. Kemudian intangible-nya apa? Tradisi beberapa kegiatan yang dimana tadi dikatakan saya menangkap perjalanan pertama singgah ke tempat yang pertama nanti akan bawa lagi untuk menuju ke tempat yang kedua dan seterusnya seperti itu. Jadi ini satu tradisi yang harus kita pertahankan dan ini jangan sampai hilang gitu. Nah ini bagaimana ini bisa dimanfaatkan dan digali ke depan, pemanfaatan dari hasil mapping ini banyak yang bisa dibuat dari sini untuk melestarikan alam dan budaya yang ada di kerajaan Jambu Lipo ini. Mungkin itu dari saya, Pak Awal, sekedar pemahaman pertama, kemudian bagaimana keberhasilan dari buku ini mengungkapkan potensi alam dan budaya dari kerajaan Jambu Lipo. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi pembahasan dari Uda Joni, cukup ringkas dan to the point ya. Tadi ada beberapa hal yang harus kita mulai pahami bersama. Ternyata di keragaman Minangkabau ini kita harus menggali apa yang benda, apa yang tak benda begitu. Ya. Nah, kemudian jika semua orang bersepakat untuk mengangkat nilai benda dan tak benda itu, maka buku adalah salah satu jalannya begitu. Kemudian nanti bisa berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait, dengan dinas, dengan akademisi, dengan kampus dan segala macamnya. Saya kira kita butuh penulis-penulis, kemudian penggiat-penggiat yang anak-anak muda dan tertarik untuk membahas keragaman Minangkabau ini. Mungkin begitu pesan dari Uda Joni Wongso ya. Makanya Bapak Ibu yang hadir harus punya buku ini, karena buku ini akan memberikan pola bagaimana caranya mengeksplor dan mengembangkan kekayaan-kekayaan nagari begitu. Oke, terima kasih Uda Joni, terima kasih Ibu Gemala atas pembahasannya. Semoga itu menjadi asupan dan menjadi tambahan informasi bagi semua yang hadir pada sore hari ini. Selanjutnya, setelah dibahas, kita diskusi ya, Bapak Ibu. Sudah ada beberapa pertanyaan ini yang disampaikan kepada saya oleh tim. Saya akan bacakan secara general. Ada dari Pak Setio. Bagaimana kerajaan Jambu Lipo mempertahankan soft skill masyarakat? Wah, keren. Bagaimana kerajaan Jambu Lipo mempertahankan soft skill masyarakat seperti membangun rumah dengan kemudian apakah masih ada sampai sekarang di Jambu Lipo hal-hal seperti itu? Kemudian dari Dalrino, pertanyaannya, bagaimana posisi kerajaan-kerajaan di luar Pagaruyung seperti kerajaan Jambu Lipo ini? Oh ya, kerajaan Jambu Lipo ini posisinya terhadap Pagaruyung seperti apa gitu ya. Kemudian Asro Sikumbang Minangkabau. Wow. Bagaimana pengaruh dan hubungan kerajaan Jambu Lipo dengan rantau Kuantan Singingi? Karena kulturnya mirip, diantaranya kemiripan itu terlihat dari tanduk sebagai tari tanduk, sebagai tari tradisional warisan Jambu Lipo yang juga merupakan salah satu tarian di Taluk Kuantan atau Kuantan Singingi. Wow, keren-keren juga ya pertanyaannya ya. Halo, Uda Sultan, bisa muncul lagi di permukaan? Ya, siap. Ini ada 3 penanya ini. Pertama, baik. Ya. Pertama, apakah di Jambu Lipo itu masih ada
kemampuan atau keterampilan tradisionalnya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan di ruang chat, saya izin untuk menanggapi dan berterima kasih kepada Ibu Kepala Dinas dan Pak Joni Wongso. Jika tadi Ibu Kepala Dinas berpantun, saya juga punya sebuah pantun untuk Ibu Kepala Dinas. Telur ayam dibeli anak gadis, telur disimpan di dalam tasnya. Terima kasih Ibu Kepala Dinas atas apresiasi dan saran-sarannya. Ya, karena kan pantun baru ini ya Bu ya. Pantun kan baru ditetapkan menjadi warisan dunia Bu ya. Jadi kita sangat juga. Oke, untuk jadi kita sangat berterima kasih Bu, dan khusus tentang rencana kita ke depan tentang Festival Kerajaan Jambu Lipo, tentu kami sebagai anak muda sangat semangat untuk membantu, dan katanya Bu, BPPI juga dengan senang hati Bu katanya untuk nanti membantu gitu. Ya, lalu untuk Pak Joni Wongso, saya sangat berterima kasih banyak telah mendetailkan dan meringkas buku itu menjadi 2 buah slide, dan saya juga belajar dan saya belajar tadi bagaimana mengurutkannya gitu. Jadi sangat terima kasih banyak atas pandangan Pak Joni Wongso. Semoga ke depan kita bisa ini Pak meneliti bersama atau menulis bersama Pak, dan saya setuju sekali bahwa ini awal kita untuk melakukan penelitian tentang kerajaan Pagaruyung yang lebih besar dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Oke. Untuk pertanyaan tadi, apakah ada hubungan antara kerajaan Jambu Lipo dengan kerajaan Pagaruyung? Itu kembali kepada sejarah yang tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa sejarah kerajaan Jambu Lipo itu belum diketahui secara pasti, termasuk dengan hubungannya dengan kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi berdasarkan sejarah lisan kami waktu kecil hingga saat ini, betul kerajaan Jambu Lipo memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan Pagaruyung, karena kita sama-sama ketahui kerajaan Pagaruyung itu disebut sebagai pucuknya di Minangkabau. Jadi jika nagari tadi di bawah kerajaan Jambu Lipo, Talu dan lain, maka kerajaan Pagaruyung adalah pucuk dari berbagai dari kerajaan Jambu Lipo, Talu dan lain-lainnya itu. Jadi kalau kita bahas lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, itu nanti akan terkait dengan kerajaan Jambu Lipo, Pagaruyung. Dan memang setiap kali ada upacara adat di kerajaan Jambu Lipo, dari pihak Raja Alam, Pagaruyung, Raja Ibadat, dan Raja Adat pasti selalu datang dan hubungannya sangat kuat. Dan mungkin nanti itu bisa lebih dijawab lebih detail oleh Raja Alam dan Raja Ibadat. Lalu di sini biar menghemat waktu, saya sudah membaca juga sana awal tentang pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Apakah bagaimana cara melestarikan kemampuan masyarakat untuk membangun rumah gadang? Alhamdulillah di Kerajaan Jambu Lipo hal itu masih terjaga, dan baru beberapa hari kemarin didirikan sebuah rumah gadang lagi. Itu murni dilakukan oleh masyarakat sendiri. Arsitek zaman dulunya itu tetap masih ada, dan itu diturunkan dari yang tua ke yang muda. Dan tentu ke depan kita berharap juga pengembangan dari galeri dari Kerajaan Jambu Lipo ini memperkaya cara kita untuk melestarikan nilai-nilai budaya tersebut. Lalu juga ada pertanyaan dari Asro Sikumbang tadi, bagaimana hubungan dengan Kuantan Singing? Untuk hal ini saya jujur belum mengetahuinya Bapak, Ibu. Tapi saya pernah juga melihat kaitan tari tanduk itu. Jadi sama memang tari tanduk Kerajaan Jambu Lipo dengan Kuantan Singing itu. Apakah ada hubungannya? Ini lebih menarik lagi untuk dibahas ke depannya. Bagaimana ketahui tari tanduk itu sejauh ini hanya ada di Jambu Lipo gitu. Apakah ada hubungannya ke depan? Nah, ini perlu kita cari lebih lanjut. Sepertinya baru itu pertanyaannya. Mungkin jika ada yang bisa diskusikan lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan di sini kita melihat ada Ibu
ya Ibu Eva Riana Fari jauh-jauh dari Thailand, mungkin kita juga bisa memberi Ibu waktu untuk memberikan pandangan. Silakan Sana Awal sebagai moderator. Iya, terima kasih. Jadi itu 3 pertanyaan ya, dijawab dengan jelas dan ringkas. Artinya memang di buku ini Uda Sultan mencoba membuka gerbang, begitu ya. Membuka gerbang dan menjadi contoh bagi penggiat-penggiat yang lain begitu. Memang dalam satu buku itu tidak akan membahas dengan rigid. Tapi dari satu buku itu kita akan bisa telurkan, kita akan bisa lahirkan buku-buku lain setelahnya begitu. Itu yang saya tangkap. Nah, Bapak Ibu yang hadir bisa melakukan pola yang sama jika kemudian ada kemiripan pola, misalnya ada hal-hal yang bisa dikembangkan juga seperti yang ditanyakan oleh kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi kah sebentar? Itu mohon maaf sebelumnya udah awal, apa jadi kita beri waktu sebentar untuk Ibu Eva Riana? Oh ya, tentu. Baik. Kita coba sapa Ibu Eva Riana. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bahasa Thailandnya. Nawadika. Sekedap. Pertama-tama izinkan Ambu menyapa kakak juga, senior juga, sahabat juga, Ibu Gemala Ranti. Kami sangat dekat waktu kuliah, sering turun ke lapangan, dan Ambu pribadi banyak belajar Ibu Ranti. Dan juga salam hormat untuk datua-datua Rajo Ibadat, Rajo Alam, dan Rajo Adat dari Kerajaan Jambu Limpo. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Iya, oke. Kira-kira apa yang bisa Ambo bantu, ikut sharing dalam kesempatan ini? Iya, Ibu Eva, gimana tanggapan Ibu tentang buku Jambu Limpo ini gitu loh? Dan gimana tanggapan Ibu tentang Uda Sultan ini sebagai penggagas buku ini? Oke, terima kasih. Terus terang ini suatu kehormatan. Sebenarnya baru dapat informasi itu tadi pagi. Tadi pagi kalau akan ada Zoom meeting pembahasan tentang buku, dan terus terang Ambo pribadi sangat excited bagi orang ya, orang Inggris sangat ingin gitu ikut, karena Ambo pun sampai usia begini juga masih dalam belajar. Bagi dosen Ambo dulu almarhum Bapak Aan Hafiz, dimanapun kita berada, kita akan selalu belajar dari alam. Jadi alam dan lingkungan itulah guru terbesar bagi kita dalam kehidupan. Nah, kembali kita ke buku yang hasil yang dikaryakan oleh saudara kita Sultan Kurnia Abi. Salam kenal dan salam hormat dari Thailand Selatan. Sebenarnya mungkin sangat tipis kalau Ambo akan memberikan sedikit pembahasan, karena bukunya pun Ambo belum baca, tapi dari penjelasan paparan yang diberikan oleh Besana Kito Sultan Kurnia Abi tadi, Bapak Sultan Kurnia Abi ya, sangat jelas dan itu sangat clear. Mbak Acaronyo mengangkat, menjelaskan penelitian yang dilakukan dengan metodologi yang sangat enak dibaca oleh orang awam, oleh umum, tidak hanya oleh kalangan akademisi. Nah, di situ Ambo sebenarnya sangat surprise. Masa kecil dan sampai kuliah Ambo dulu di Sumatera Barat, memang terus terang Ambo belum pernah dengar tentang Kerajaan Jambu Limpo. Nah, kondisi 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun terakhir, daerah ke Solo dan Damasraya, Sijunjuang dan
sampai ke ujungnya itu memang menjadi ikon yang sangat kalau bahasa orang kini cukup hot dan cukup hangat dibicarakan, termasuk kalau ada acara-acara kerajaan Nusantara, kita juga mendengar nama mereka. Nah, pada hari ini, kekayaan unsur budaya Indonesia ditambah lagi dengan munculnya, diangkatnya, bukan sesuatu yang baru, tapi berarti tentunya telah ada lama dengan adanya Kerajaan Jambu Lipo. Dan pada kesempatan ini, Ambo mengucapkan rasa syukur dan rasa bahagia, maka semakin kuatlah makin besarlah kekayaan budaya Nusantara yang kita ketahui sampai saat ini. Oke, untuk masuk ke Kerajaan Jambu Lipo sangat unik. Kenapa Ambo katakan sangat unik? Kebetulan Ambo berada di daerah Thailand Selatan. Mungkin Ambo bisa bicarakan ini, Ambo jadi sedikit adakan perbandingan. Nah, di Siko Ambo kebetulan mencoba mencari bagaimana Niniak Mama atau Niniak awak itu dulu masuk ke Thailand. Nah, itu yang dilakukan oleh saudara kita Sultan Kurnia Abi itu mencari sistem pemukiman pemetaan ruang dari kerajaan itu, Kerajaan Jambu Lipo itu sedikit banyaknya mirip dengan yang ada di Thailand Selatan. Ya. Nah, di Thailand Selatan itu kan dulu diketahui 7 kerajaan Melayu besar. Yang terbesar itu adalah Kerajaan Patani. Nah, itu Ibu, suaranya mati. Halo, Ibu Evi, mohon maaf, suaranya. Oke. Ya, kini ala Mas, Pak. Alah, sip. Oke. Nah, Niniak kita tuh datang ke Thailand Selatan itu juga melalui sungai, dan kerajaan-kerajaan itu pun dibangun di daerah sekitar sungai. Nah, diketahui kerajaan yang ada berkaitan dengan orang Minang itu adalah salah satunya adalah Kerajaan Saiburi, dan satu lagi adalah Kerajaan Reman. Reman itu dulu katanya Rahman. Nah, satu lagi adalah Patani. Nah, begitu. Jadi Ambo sangat tertarik dengan yang dilakukan oleh saudara kita Sultan Kurnia Abi tentang melihat sistem tata ruang. Nah, itu yang akan mungkin Ambo berkeinginan sekali untuk segera membaca buku tersebut untuk mendalamnya lebih jauh. Nah, ini menarik. Kenapa? Kayaknya bagaimana kerajaan-kerajaan itu dibangun itu memang sangat berkaitan dengan pemetaan ruang, termasuk bagaimana Pondan, kalau Kampung Ambo di Batu Sangka di Sumania, itu Pondan itu perkuburan, itu bagaimana itu Pondan itu sangat bergaris lurus dengan rumah gadang sampai ke Ujuang, sampai ke Surau. Nah, itu jadi yang Ambo kutip sangat highlight sekali, yaitu mengenai tata ruang. Nah, berikutnya berkaitan dengan pertanyaan Ambo nih, kalau boleh, supaya pembicaraannya lebih masuk. Iya. Ambo ingin langsung bertanya, boleh ya, kepada penulis, bagaimana raja di Kerajaan Jambu Lipo itu dibentuk? Nah, karena Ambo tahu kalau dari Kerajaan Pagaruyung, kebetulan Ambo sering berkonsultasi juga dengan Numpi Rauda Taib, bahwa salah satu dari kerajaan-kerajaan yang di rantau itu, yang di luar Pagaruyung itu, bisa bentuknya adalah Kerajaan Sapiah Balahan atau Kuduang Karatan dari Kesultanan Pagaruyung Darul Koror. Nah, bagaimanakah dengan Kerajaan Jambu Lipo? Apakah Sapiahan tadi atau Kuduang tadi, ataukah ada yang lain? Itu satu. Terus yang kedua, bagaimanakah sistem, karena kan kita baru tahu nih saat ini, sistem regenerasi raja di Kerajaan Jambu Lipo tadi. Hanya diturunkan, karena pertanyaan kedua itu sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Raja itu terbentuk dari ibu kah, atau dari perempuan yang dikirim, laki-laki yang dikirim, atau memang terbentuk dari alam Jambu Lipo itu sendiri? Ataukah memang ada kaitannya dengan Majapahit atau Nah, itu satu. Yang ketiga, yang terakhir, mudah-mudahan masih diperkenankan, bagaimanakah eksistensi perempuan dalam sistem kemasyarakatan di Kerajaan Jambu Lipo? Karena
Mungkin Ambo alpa atau silap, Ambo tidak melihat ada unsur perempuan dalam pembahasan tadi. Sementara di Minangkabau kita kan tahu sistem kekerabatannya matrilineal. Kalau di Pagaruyung, di Kerajaan Pagaruyung ada Tuan Gadi. Nah, Tuan Gadi ini juga kini diturunkan ke Profesor Raudah Taib. Nah, bagaimana di Kerajaan Jambu Lipo? Nah, itu aja. Kira-kira itu. Tapi secara keseluruhan, Ambo sangat bahagia, Ambo sangat beruntung Ambo mengikuti webinar pada hari ini. Dan berharap kalau ada kegiatan lagi, mohon berkenan Ambo tadi berikan nomor HP. Mudah-mudahan Ambo boleh lah, walaupun tidak jadi peserta aktif, menguping-uping sekete untuk menambah-nambah ilmu. Kembali Ambo mengingat guru Ambo tadi, besok dimanapun berada kita belajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That's three great questions dari Ibu Eva Rina Fakri. Ya, seketika obrolan menjadi siaran radio Padang ya, saudara penonton. Saya mohon maaf ya. That's okay, but that's okay. Indonesia ya. Baik, pertanyaan dari Ibu tadi kita bisa serahkan langsung kepada Uda Sultan, mau dijawab sekarang atau bagaimana. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami dari Thailand. Dan selanjutnya gimana Uda Sultan? Ada yang mau disampaikan? Baik, mungkin secara cepat. Sebelumnya banyak terima kasih kepada Ibu Eva Riana. Mungkin nanti setelah ini kita minta Ibu untuk mungkin memperkenalkan diri gitu kan, atau mungkin nanti diperkenalkan oleh Uda awal. Untuk pertanyaannya Bu, hubungan Kerajaan Jambu Lipo, sejauh saya tahu memang Kerajaan Jambu Lipo sangat terkait erat dengan Kerajaan Pagaruyung, juga sering disebut dengan Sapi Belahan Kudung Karatan, dan setiap kali Raja Alam dan Raja Ibadat atau Raja Adat berkegiatan di Istana Selindung Bulan, Rajo Jambu Lipo selalu diundang dan selalu hadir. Begitupun juga sebaliknya. Jadi sangat terkait erat dan memang posisi dari Kesultanan atau yang disebut dengan Kerajaan Pagaruyung lebih tinggi dari Kerajaan Jambu Lipo. Itu yang sepengetahuan saya, Ibu. Mungkin nanti lebih jelasnya kalau ada waktu bisa dijelaskan juga oleh Rajo Alam dan Rajo Ibadat, mumpung kedua Rajo ada di sini. Nah, lalu mengenai regenerasi Rajo, ini sebenarnya juga yang lebih tepat menjawab adalah Rajonya gitu Bu ya. Cuman sepengetahuan saya juga itu sangat dijaga. Ini terkait dengan pertanyaan Ibu yang nomor 3. Sejauh mana eksistensi seorang perempuan? Menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik. Iya ya, ternyata di dalam buku ini nggak terbahas gitu. Sosok perempuan, padahal perempuan adalah inti juga di Minangkabau sistem matrilineal. Tapi sementara sih jawab begini Ibu. Regenerasi Rajo itu terkait erat dengan sosok perempuan. Karena Rajo itu diturunkan berdasarkan sistem keturunan dari garis darah ibu ya Bu ya. Bukan dari bapak ke anak, tapi dari bapak ke kemenakan. Dengan begitu peran ibu sangat penting. Pertama adalah menjaga keaslian atau kemurnian darah calon seorang raja. Dari situ kemudian ibu-ibu yang akan diprediksi anaknya akan menjadi raja itu akan selalu dijaga dan tentu itu dibimbing. Dan secara umum pun wanita di Minangkabau juga diperlakukan sama karena anaknya akan menjadi mama, akan menjadi pemimpin gitu. Yang untuk sementara saya melihatnya seperti ibu itu Bu. Lalu di sisi lain peran wanita juga ketika yang muncul ke depan memang sosok ini gitu kan laki-laki dalam setiap upacara adat dan lain-lain, tapi itu nggak terlepas dari dukungan wanita dan ibu-ibu. Nah, memang itu salah satu yang mungkin belum terlihat dalam buku ini dan tentu kita bisa menjelaskannya lebih detail, Bu ya, dengan Ibu Kepala Dinas juga, dengan Ibu Eva juga, mungkin kita bareng-bareng Bu bisa, dan saya berharap bisa belajar banyak kepada Ibu. Sepertinya
sudah ya, itu dulu ya. Dan 3, dan terakhir tentu saya sangat senang sekali Bu bisa nanti berkomunikasi dengan Ibu. Sayangnya dulu ketika kita ke Thailand tapi belum tahu dengan Ibu gitu. Ya, oke. Demikian sana awal mungkin yang tadi. Baik, terima kasih. Sekira pertanyaan itu artinya adalah salam kenal dan salam berkolaborasi dari Uda Sultan kepada Ibu Eva Riana Fakhri. Baik, Bapak Ibu, itu tadi jawaban dari Uda Sultan. Terima kasih Ibu Eva Fakhri dari Thailand. Beliau adalah istri dari Kepala Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Bapak Fahri Sulaiman. Ibu sehat-sehat, terima kasih. Salam dari Batu Sangka. Ya, salam. Bapak Ibu, sudah 17 menit, sudah 23 menit melewati pukul 17. Saya kira banyak pertanyaan memang, tapi waktu yang membatasi kita, namun semoga tidak terbatas dengan semangat kita untuk membahas cerita tentang tanah lahir kita, tentang nagari-nagari kita, dan tentang kampung-kampung kita. Satu hal yang yang jadi pertanyaan menarik buat saya, buat pesan pribadi saya kepada Sultan ya, ternyata jikalau kemudian tidak ada unsur perempuan di dalam buku ini, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kembali menulis buku tentang perempuan bersama Ibu Gemala dan Ibu Eva Riana Fakhri tentunya. Nah, terima kasih Bapak Ibu pembahas, terima kasih Tuanku Rajo Alam dan Rajo Ibadat. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung dimanapun berada. Saya kira tidak ada kata simpulan pada hari ini baru awal dan gerbang untuk lebih mengeksplor lagi nagari-nagari kita, mengeksplor budaya-budaya kita. Jadi silakan berjaring, silakan saling bersilaturahmi dan saling bercerita untuk anak cucu kita nanti. Salam lestari, terima kasih. Saya kembalikan kepada Hasbi, Direktur Eksekutif BPPI. Selamat sore. Sore juga. Terima kasih kepada Uda. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Uda awal yang telah memandu acara yang sangat menarik di sore kali ini. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada Sultan Kurnia AB atas terbitnya buku Kerajaan Jambu Lipo ini. Namun kita belum berakhir acaranya, ini kita di ujung acara dan tadi banyak sekali yang bertanya nampaknya bagaimana cara mendapatkan bukunya. Nah, jangan khawatir, kita akan memberikan informasinya. Jadi buku Bapak Ibu sekalian, silahkan di screenshot, saya tahan ini tampilan pada posisi ini. Dapat menghubungi langsung kepada Sultan Kurnia AB atau juga kepada Saudara Umar di nomor berikut. Dan pengiriman kita akan ada dari 2 kota. Jadi jangan khawatir, semisalnya dari sanak-sanak dari Sumatera Barat ingin memesan buku, bisa dikirimkan dari Sumatera Barat juga. Dan juga mungkin bagi kawan-kawan di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya, dapat dikirimkan oleh Saudara Umar dari Yogyakarta. Jadi itu untuk info pemesanannya. Jadi jangan ketinggalan, jangan sampai tidak ada buku di rumah Bapak Ibu semua gitu. Saya berusaha belajar bahasa Minang ini walaupun salah-salah kayaknya. Oke, dan selanjutnya selain buku dari Kerajaan Jambu Lipo, BPPI pun memiliki program yaitu BPPI Niaga. Jadi kita memfasilitasi para mitra-mitra pelestari dari seluruh Indonesia untuk menjualkan atau mungkin memasarkan produk-produk yang berkaitan dengan kebudayaan dan tradisional. Di sini ada masker-masker tradisional dan juga ada kain endek dari Bali, ada kain Toraja
dan juga buku-buku terbitan BPPI lainnya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian mencari di Tokopedia dengan BPPI Heritage atau BPPI Niaga, mohon maaf, dan silahkan pilih produk terbaik kami dan silahkan beli dan miliki seperti itu. Dan selain itu, kita juga ingin menginformasikan banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Badan Pelestarian Pusaka Indonesia yang selalu kami update di berbagai media sosial, di antaranya di Instagram di @IndonesianHeritageTrust. Jadi bagi yang belum follow, silahkan segera follow. Serta video ini, setiap video kegiatan-kegiatan BPPI kita share atau kita upload di YouTube BPPI Heritage. Jadi jangan khawatir, tadi mungkin ada yang bertanya juga bagaimana mendapatkan materinya, atau mungkin adakah recording dari kegiatan kali ini. Nah, nanti kita akan upload di BPPI Heritage, jadi jangan lupa subscribe, serta follow juga di BPPI Heritage di Facebook, seperti itu. Oke, akhirnya kita di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri acara kali ini, layaknya mungkin kita abadikan momen berbahagia ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk membuka videonya, mungkin untuk mengabadikan momen kita bersama ini. Baik, silakan. Ini lagi ada gangguan sebentar. Lagi ada gangguan sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih mencoba untuk membuka video nampaknya. Sudah. Oke, saya akan hitung sampai 3. Silahkan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian melambangkan L seperti ini, lestari. Dan kita bersama-sama ketika hitungan ketiga mengucapkan salam lestari. Oke, saya unmute semuanya. Unmute. Oke, silakan aktifkan mikrofonnya. 1, 2, 3. Salam lestari. Salam lestari. Salam untuk Sultan. Ya Bu Ari, salam, terima kasih. Sukses ya. Oke. Terima kasih. Ada Pak Adha juga di sini dari Dinas Kebudayaan Sijunjung. Salam Pak. Ya, sekali lagi karena ini ada 2 halaman ini tadi ternyata. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Salam lestari. Salam lestari. Salam untuk Pak Joni. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Di sini nampaknya sudah banyak sekali ini ya, kawan-kawan semua, dan barusan saya dengar juga ada Ibu Ari, Ketua Dewan Pimpinan kami di BPPI. Selamat sore Ibu. Selamat sore semua Ibu dan Bapak yang mengikuti diskusi. Baik, terima kasih. Ada Pak Ada juga dari Sijunjung. Selamat sore Bapak, nampaknya saya baru lihat. Salam hormat. Sama-sama ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dalam penyajian acara pada sore kali ini. Kita seperti yang disampaikan oleh saudara moderator, bahwa semangat kita tidak berhenti di sini. Jadi semangat kita semangat kolaborasi. Semoga kita bisa bekerja sama di lain kesempatan. Atas nama Badan Pelestarian Pusaka, kami ucapkan terima kasih dan salam lestari.